Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami mau melandasi dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi kami pengertian dan hikmat agar kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Roma 7, 9-11. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan lawan dosa, capek. Nah Bapak Ibu, ketika manusia itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Namun tidak hanya pada kematian itu saja, melainkan manusia kehilangan relasinya. Lebih tepat, terjadi kerusakan relasi dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama dan semesta. Dalam bahasa Paulus disebut sebagai seteru atau musuh-musuh Allah. Yang berikut, manusia kehilangan wewenang atau otoritas atau independensinya. Yang tadinya manusia bisa berkuasa atas segala ciptaan Tuhan lainnya, yang dikenal dengan mandat budaya, tetapi karena adanya dosa, maka otoritas itu ada pada kuasa daripada dunia ini, yaitu iblis dan pada ilah-ilah zaman yang ada. Sehingga yang ada adalah manusia tidak bisa kalau tidak berdosa. Itu yang ada. Yang ketiga, dengan adanya dosa, manusia kehilangan kemampuan total atau total unpowering. Kehilangan kemampuan untuk berpikir benar, berkehendak benar, dan berkeinginan atau berbuat yang benar. Maka dengan keberdosaan ini manusia semakin lama semakin merosot mutu kualitas hidupnya. Tidak berdaya sampai pada binasa. Dengan kata lain, DNA dosa telah masuk ke dalam darah dan daging manusia dan mengkristal menjadi status, menjadi aktus dan habitus dalam diri manusia. Sehingga yang ada bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bukan apa yang ku kehendaki, kata Paulus, yang baik yang Paulus perbuat, tetapi justru sebaliknya, yang tidak dia kehendaki, yang jahat itulah yang dia perbuat. Roma 7 ayat 19. Maka untuk mengalami kemenangan atas dosa bukan dengan melawan dosa, melainkan dengan pertobatan yang radikal. Artinya lahir baru, mengakui dosa, menyerahkan hidup dan dirinya sepenuh kepada Tuhan, dengan percaya menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Yohanes 1 ayat 12. Sehingga dengan demikian dia menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian juga dia memiliki kuasa. Itulah roh Allah bertata berdiam di dalam hidupnya. Nah maka Bapak Ibu, mari dosa jangan dilawan. Dosa jangan kita atasi dengan kekuatan kita. Ya, kita sadari karena semakin kita melawannya dengan kekuatan dan dengan kesalehan kita, justru itu akan semakin membuat kita semakin berdosa. Perjuangan melawan dosa pernah membawa Paulus sampai ke titik putus asa. Hal lain juga terjadi di dalam kehidupan Agustinus, tokoh gereja, Martin Luther, bahkan Calvin, dan lain sebagainya. Alkitab mengajarkan bahwa dosa bukan hanya sesuatu tindakan, melainkan suatu kuasa yang memperbudak, membelenggu manusia. Semakin kita berjuang melawannya, maka semakin kita akan putus asa. Ibaratnya kita ada di lumpur yang mati, ketika kita bergerak bukan semakin kita keluar, tapi semakin terperosok. Roma 7, 14, 16 berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi semakin dia melawan, semakin dia sungguh hidup di dalam dosa. Karena itu, mari jangan melawan dosa, tetapi yang pertama, serahkanlah dosamu kepada Tuhan dengan mengakuinya. Dan sungguh kita melihat bahwa Allah itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita.
1 Yohanes 1 ayat 9. Yang kedua, mari jangan sembunyikan apalagi menutup-nutupi dosamu. Akuilah dan tinggalkanlah, maka engkau akan disayanginya. Amsal 28 ayat 13. Itulah yang sungguh dapat membuat kita menang terhadap dosa. Karena itu mari jangan melawan dosa. Capek. Akuilah dan tinggalkanlah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk boleh sungguh kami hidup di dalam apa yang Engkau kehendaki. Biarlah setiap pelanggaran, kesalahan, bahkan dosa, bukan kami simpan, bukan kami coba untuk menghadapi, melawannya, tetapi dengan kami serahkan, dengan tunduk pada Tuhan, mengakuinya, dan sungguh meninggalkannya. Kiranya Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Ingat, jangan lawan dosa. Capek. Tinggalkanlah. Tuhan memberkati. Shalom.